Dari mana aja, jangan lupa dengerin sampai akhir ya. Perkenalkan, nama aku Yosefin Eka Putri Situmorang, biasa dipanggil Oce. Asal aku dari Medan, Sumatera. Nah, perkenalkan, nama aku Dinda Aliasya, biasanya dipanggil Ayu, dan aku berasal dari Banyumas, Jawa Tengah. Nah, Oce ini dari Medan, dan tadi kalau misalnya teman-teman dengerin ya, itu nama belakangnya itu Situmorang. Nah, itu kan marga dari Batak mana nih? Batak Toba. Nah, Iya Kak, sebelum nanya Batak tuh Saint Thomas, Bapak ada Karo ya? Iya. Satu lagi tuh apa ya? Papak Barat, ada Mandailing. Oh, berarti ada banyak ya? Iya. Kalau di Batak sendiri tuh marga tuh penting banget kan? Nah, kenapa tuh marga penting banget? Boleh dong Kak diceritain? Menurut aku kalau marga itu suatu warisan dari leluhur kita. Nenek moyang. Iya, yang harus kita lestarikan. Iya, dijaga. Berkelanjutan. Iya, benar. Karena kita juga dari marga kita bisa menentukan hubungan apa kita dengan saudara Batak kita yang lain. Oh, maksudnya gimana tuh Kak? Boleh dong? Maksudnya kayak misal nih mama aku itu baru si Mamora. Terus aku manggil ke si Mamora yang lain itu laki-laki itu tulang. Kayak gitu. Jadi kita harus tahu itu namanya silsilah partituran. Di Batak namanya partituran. Kalau bahasa Indonesia silsilah. Jadi kita itu memang harus penting, harus tahu itu gimana partituran dari marga kita. Karena itu bisa itu kita biar tahu kita manggil tulang, boru, boru kayak gitu. Oh, berarti kalau misalnya mau nikah nih Kak, berarti emang dilihat dulu ya? Iya, benar. Nah, setelah dari Oce nih, dari Ayu sendiri. Iya, dari daerah Banyumas sendiri. Jawa sendiri nih. Ada nggak sih kayak Nama keluarga? Iya, marga kayak di Batak gitu, ada nggak sih yang Nama keluarga yang turunan gitu. ada nggak? Sebenarnya kalau dari aku pribadi sendiri itu kan tadi sebutin nama aku belakangnya itu kan Aisyah, itu sendiri nggak ada nama khusus gitu atau itu ada nama turun temurun, itu nggak ada. Kalau aku nggak salah kayak misal yang di Jogja itu kayak keraton gitu, mungkin itu ada kayak Iya, ada nama-nama gelarnya gitu. nama-nama gelarnya. Kalau dari keluarganya Ayu sendiri, keluarga dari Banyumas ada nggak kayak apa tradisi atau adat Jawa yang masih Ayu pegang sampai sekarang, ada nggak? Kayak nilai-nilai apa gitu atau diajarin apa? Ya kayak kalau Jawa, setahu aku kalau makan gak boleh ngecak, gitu. Terus kalau misalnya makan gak boleh apa sih sendoknya kena gitu. Kalau makan dari meja itu piring gak boleh diangkat, itu gak boleh gitu. Terus kayak tidur itu gak boleh habis asar. Aku dari dulu pasti gak boleh kayak pasti kalau tidur siang ya habis jam 1 lah. Kalau misal jam 4 ke atas itu gak boleh gitu. Gitu sih. Nah, terus mungkin sama kayak sopan santun pasti semua sih gitu. Terus kalau ngomong ke orang tua, apalagi kalau yang ke yang Jawa itu mendingan pakai promo inggil gitu. Karena kan bahasa Jawa itu banyak. Itu paling halus. Itu paling halus, paling udah gitu. Kalau Ayu sendiri pakai bahasa Jawa apa nih? Kalau aku sendiri pribadi, kalau ke teman-teman yang sebaya dan udah kenal itu pakai bahasa Jawa. Kita kan dari Mas apa? Aku mau makan gitu. Aku anak madang. Jadi versi sopan ya banget promo Injilnya. Pulau Badedahan. Oke, pertanyaan selanjutnya itu pernah nggak sih teman-teman Oce sama itu mengalami kejadian yang unik, lucu gitu, yang berhubungan sama marga ataupun ya budayanya gitu juga di tempat tongkrongan kalian? Yang sendiri ada kejadian lucu dan sering juga karena misalnya aku baru nyampe ke sini nih, masih pada tanya karena kan guru aku itu lumayan terkenal kayak semua orang, bahkan ada lagunya juga. Dan kalau orang tanya kamu berapa, aku baru 10 orang. Oh berarti pintar nyanyi dong ya gitu kan. Terus aku bilang aduh ini gimana jawabnya, karena rata-rata orang Batak tuh bisa nyanyi, tapi mungkin aku bukan salah satu dari mereka. Kalau dari Ayu sendiri, sebenarnya nggak ada hal memalukan apa-apa ya, karena kan seperti kita tahu sendiri kan di Jakarta ini udah banyak Jawa Iya, tapi kadang aku kayak karena baru
di sini gitu, biasanya lingkungan di Banyumas itu juga semuanya orang Jawa kan, ngomong Jawa itu Iya. jadi kan kayak Udah sehari-hari gitu. Jadi kadang kangen aja, nah terus kayak misalnya lagi jalan nih, habis itu dengar orang ngomong Jawa atau apa tuh kayak, ih pengen diputar, kayak apa ya, asik aja gitu, seru gitu. Nih karena dua-duanya anak rantau, menurut kalian tuh bedanya hidup di kampung halaman sama di Jakarta tuh apa? Pastinya jauh banget tuh. Iya, beda banget. Apa yang Culture shock kalian pasangan. rasain? Iya, betul. Kalau aku yang pertama itu yang benar-benar buat aku culture shock itu pergaulan. Ya, itu benar-benar mungkin di tempat aku itu perempuan yang merokok ataupun yang vape gitu, itu yang benar-benar bakal kayak, ih kenapa sih perempuan kamu merokok kayak gitu? Dipertanyakan Nanti, ya, iya, gitu. kedepannya gimana gitu. Tapi aku nyampe di sini aku itu benar-benar shock ya. Seenteng gitu ya. Oh iya, dia ngomong banget. Pokoknya gitu. Terus pokoknya aku juga tanya dari teman-teman aku, teman-teman asrama, tanya, emang di sini kayak gitu ya? Perempuannya deh, kalau laki-laki mah udah biasa gitu kan. Terus kayak perempuannya mah gitu ya, gampang ya, kayak merokok, ikut-ikut teman kayak gitu. Iya gampang di sini mah, bukan yang biasa lagi kayak gitu. Terus aku kayak, oh gitu ya di kota gitu kan. Terus habis itu yang kedua mungkin karena suhu udara ya. Oh Iya, suhu. Itu di tempat aku tuh itu dingin banget. Benar-benar dingin banget. Jadi aku pas nyampe ke sini tuh itu kipas bener-bener nggak bisa jauh dari aku. Harus di depan muka. Itu saking panasnya. Tapi puji Tuhan sekarang udah terbiasa kayak nggak harus pakai kipas. Udah berhasil Iya, beradaptasi dalam suhu di sini. Iya, gitu. Kalau dari Ayu sendiri, Sebenarnya hampir sama kayak Ocha, pergaulan juga, karena sama juga kayak di sana tuh walaupun di tempatku ada kayak nenek-nenek itu melinting gitu-gitu, tapi itu udah jarang dan kayak pak nenek-nenek itu tuh udah meninggal gitu. Jadi kayak untuk anak-anak yang seumuran aku yang Masih muda, anak-anak muda gitu ya? itu kalau kayak merokok, nge-vape itu kayak hal yang tabu gitu loh. Jadi kayak sama ya, sama lah, nggak biasa gitu. kalau mau ngelakuin apa tuh kayak pikir-pikir kayak apalagi omongan masyarakat gitu-gitu kan, kita merokok kayak di sini kan kayak merokok perempuan merokok nge-vape itu kayak di jalan di warung dimanapun itu iya kan gitu. Jadi itu sih kayak gampang banget gitu loh, kayak ternyata tuh bisa ya kayak Ocha tadi gitu. Nah terus sama di sini itu kemana-mana agak jauh malesan, tapi desak-desakan gitu iya, tapi menurutku jauh Padat dari gitu ya? iya padat, jauhnya tuh jauh yang deket gitu, mau nggak sih kayak menurutku kayak misalnya dari sini ke mana itu kayak jauh banget, tapi setelah kita ini jalanin gitu ya itu rasanya kan kayak iya Karena masih asing juga Iya, kan sama terus daerahnya. ya terus padatnya KFL itu sih aku Gak usah ditanya. Kayak gini Manggarai gitu ya. Manggarai. Yang kayak seliweran di sosmed. Iya. Terus ini mobilitas penduduk Jakarta yang sangat cepat dan padat itu yang buat aku kayak kaget banget, kayak wah ternyata harus sat kalau di sini ya. Jadi kalau polusi juga ini nggak kan, kalau Jakarta polusinya iya Mantap. Kalau di Jakarta mantap polusinya. iya. Kalau di Banyumas gimana? Kalau di Banyumas sebenarnya juga udah ada, karena aku kebetulan tinggalnya itu di dekat jalan raya utama gitu. Nah jadi kalau apalagi kalau misalnya di macet itu juga polusi, tapi mungkin karena terbantu alamnya juga yang asri dan masih hijau gitu, jadi nggak terlalu gitu. Jadi kayak misal lagi jenuh dan rasa polusi itu kayak kita tinggal aja jalan sebentar ke sawah itu udah hamparan sawah gitu, Udah seger lagi ya, udah seger lagi. Udah ketutup gedung-gedung. Iya, Ini benar. semua ngeliatnya gedung-gedung bukan yang hijau-hijau lagi. Kecuali gedungnya dicat hijau. Banyak banget temannya kalau tadi maaf ya omongannya. Iya, kita nggak dari kota, kita dari kampung. Jadi kalau ngeliat cewek-cewek pada merokok gitu, terus kayak, wow, iya gitu. Aduh pemberani. Tapi kita gimana kayak itu cuma kagetnya kita. Oh berani gitu. Itu stigmanya sama kan. Iya. Cewek merokok ngefek gitu. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut teman-teman itu penting nggak sih, kan karena teman-teman anak rantau ya,
penting nggak sih survive di kota besar Jakarta, apalagi ya yang mantan ibu kota? Kalau menurut aku pribadi itu penting banget ya, soalnya kayak kita sama aja itu kan kayak kita keluar dari zona nyaman kita sendiri yang kita seumur hidup kita tinggal di kota kita sendiri yang kita udah tahu gimana seluk-beluknya gitu, dan kita datang lagi ke kota baru ini gitu. Jadi penting banget, dan biar kayak kita walaupun istilahnya itu kayak kita walaupun datang dari kampung tapi kita bisa kok menyesuaikan diri dengan dengan lingkungan dia di Jakarta, dengan gimana interaksi gitu, dan gimana sih Jakarta ini berjalan gitu orang-orangnya. Jadi menurutku penting banget, karena kalau dari aku pribadi kayaknya kalau kita nggak bisa survive itu kita bakalan nyerah, dan akhirnya ujung-ujungnya kita bakalan balik ke kampung tanpa membawa apa-apa gitu loh. Ya walaupun di kampung juga ada orang Jawa, Jakarta juga ada orang Jawa, Iya, tapi gitu. beda. Itu beda banget, beda banget gitu. Jadi itu sendiri penting banget, karena bukannya gimana-gimana, tapi tujuan kita ke Jakarta kan emang untuk survive gitu kan. Jadi kayak jangan sampai kita balik ke kampung itu dengan tangan kosong dengan kayak Pengetahuan yang sebelumnya sebelumnya kita survive di Jakarta gitu sih. Mungkin aku nggak jauh beda juga dari Ayu ya, karena memang hidup di kota sama di kampung sendiri itu pasti sangat berbeda. Terus kita kayak bisa lebih mengenal gimana yang di kota gitu, orang-orangnya mayoritas tuh kayak gimana, terus sikap dan sifatnya itu kayak gimana, jadi Perilakunya. jadi kita juga kan bisa menyesuaikan, kita juga bisa beradaptasi gitu. Jadi kita pulang ke kampung pun kayak kita coba mengenalkan hal-hal yang positif dari Jakarta ini, terus kita kayak menerapkan ke kampungnya. Pertanyaan selanjutnya, karena ini udah di era digital, di mana-mana tuh orang kan menggunakan sosial media ya. Nah, menurut kalian berdua, media sosial tuh penting nggak sih untuk kalian gunakan di sini ataupun untuk menghubungi keluarga atau gimana deh? Penting nggak menurut kalian media sosial itu? Kalau menurut aku itu penting sekali, karena kalau dari cerita orang tua yang dulu tuh kalau mau berkabar itu melalui surat, belum lagi nunggu bahasanya lama, kirimnya lama, Kayak semua. belum kayak macet. Belum suratnya delay. Nah, habisin waktu juga kan, kayak kita keburu lupa, terus kayak kangennya tuh nggak langsung disampaikan. Iya. Kita juga nggak tahu gimana ekspresi kamu loh. Kalau sekarang kan karena ada teknologi sama media sosial, terus kayak video call gitu ya. Di WhatsApp, Terus kita kayak, di- di mana? Gitu. Terus kayak kalau video call, ya kita juga melihat Ekspresi dia. mereka. Oh, berseri-seri kayak gitu. Jadi kalau aku kangen, aku juga tahu dia kangen. Terus ya, kita juga kan mengobati rasa rindu juga. Kalau dari media sosial penting Sama, ya? iya, sama sih penting banget, karena kan kayak dari aku sendiri yang belum pernah jauh dari keluarga, dan aku dari kecil tuh lingkungan itu kebetulan dekat sama saudara kayak keluarga besar gitu loh. Jadi dalam satu lingkungan itu keluarga besar, jadi kayak kita sering ngumpul bareng gitu, entah pagi siang malam, pokoknya sering ngumpul gitu di depan rumah siapa atau di rumah siapa gitu. Jadi kadang yang dikangenin kan kayak kumpul Kebersamaan ya. kebersamaannya gitu. Jadi kayak kadang apalagi kalau misalnya udah balik asrama itu kadang kayak udah tidur sendiri, ya udah kayak aduh biasanya jam segini tuh lagi main Kayak gabut banget gitu. iya gitu. Jadi kan kadang kalau misalnya emang lagi ingat bisa langsung telepon atau video call gitu. Habis itu kan kita juga kadang hal yang kangen itu kan kadang melihat mukanya juga kan. Video call juga penting, kayak karena pengen lihat muka gitu, siapa tahu udah berubah mukanya atau gimana gitu. Iya gitu. Jadi itu penting banget. Jadi kalian berdua nih ngerantau tujuannya apa? Kamu mulai dari Ayu. Oh, kalau aku pastinya untuk merantau kayak untuk mengangkat derajat keluarga. Amin ya Allah. Nah, terus kayak itu juga kayak apa ya? Biar dapat bukannya di sana itu pekerjaan nggak layak atau gimana, tapi kayak emang udah dari dulu juga banyak orang-orang
orang di sekitar dan kayak bapak mama itu juga merantau, jadi mereka tuh kadang cerita kayak merantau di Jakarta tuh gini-gini loh, kayak nanti bisa ke sini pengalaman di sini gimana, kerja di sini gimana, Jadi dapat insight ya. buat- Terus juga kan kayak lingkungannya juga baru gitu, jadi ya balik lagi keluarga di zona nyaman itu, jadi ya itu sih balik lagi kayak biar dapat pengalaman baru juga, biar memperbanyak kenalan juga, kayak ini kan nggak tahu tiba-tiba dari Banyumas di sini gitu kenal sama ada Tina, Kalisa, ada Oce gitu kan. Iya. Kalau dari Aceh sendiri? Kalau dari aku mungkin cari pengalaman baru kali ya, karena apa yang di kampung itu aja sih yang bakal kita lihat, kita nggak bakal tahu, nggak bakal ngerasain gimana di sini gitu. Terus yang pastinya kan tujuan aku merantau ke sini kan itu buat kuliah, belajar. Jadi kemungkinan aku bakal memulai karirnya di sini. Jadi nggak balik kampung, soalnya karena memang di kampung juga cari kerjaan itu sulit. Keluarga juga yang kalau udah di Jakarta tuh nggak balik. Beneran gitu. Jadi karena kalau dia balik ke kampung itu ngapain? Nanti takutnya juga jadi kayak makin nyaman, jadi lebih bermalas-malasan, terus value-nya tuh nggak naik dengan dia. Jadi kayak kita harusnya aku harus lebih dari orang tua aku gitu. Jadi kayak kita harus cari yang lebih tinggi lagi, bisa angka ya derajat orang tua yang memang bernilai. Karena kalau di kampung lingkungannya tuh ibaratnya nggak nge-pressure kita untuk maju, kayak Stagnan karena orang sekitar juga pekerjaannya itu aja, terus dia kayak udah aku juga kayak gini aja lah. Jadi turunan memang yang Dan aku cerita kebetulan juga di tempatku untuk kayak perempuan, untuk kayak merantau di Jakarta untuk dilepas, yang benar-benar dilepas itu masih bisa dibilang kayak agak sedikit jarang. Bahkan ada yang kayak emang sengaja ya udah nggak dibolehin untuk merantau, kayak udah biarin aja di rumah, cari kerjaan di rumah gitu loh. Padahal menurutku zaman sekarang itu sayang banget gitu dengan potensi dia, dan juga setelah ibaratnya kayak aku kadang menyayangkan kayak setelah 12 tahun di sekolah menimba ilmu, kayak inilah saatnya kamu membagikan pengalaman ilmunya gitu, gitu. Ternyata malah ujung-ujungnya kayak dia. Jadi nih, pertanyaan selanjutnya sebagai anak rantau, kan banyak ya struggle-nya. Nah, struggle-nya itu apa sih dan bagaimana kalian menangani struggle itu? Kalau dari aku kesulitannya itu lebih ke kalau mau kemana-mana itu kayak entah harus Grab, maksudnya kayak agak susah Aksesnya, ya, kendaraan. gitu. Apalagi di tempat kita gitu kan. Terus jadi kayak entah harus Grab atau apa, sebenarnya bagus kayak biar kita juga tahu gimana sih Grab, dan terus gimana KRL atau apa. Tapi bagi aku sendiri orang awam yang kayak belum terlalu mengetahui belum familiar Jakarta gitu, itu jadi kayak agak bingung kayak harusnya kesini tuh ke mana gitu. Kayak itu sih kesulitannya. Jadi kayak kayak aku pernah kemana gitu, itu aku pernah harus ke Lebak Bulus karena ada langsung jauh. aku yang meninggal gitu. Terus jadi harus ngelayat gitu kan, sampai kan kita harus transit, dan itu transitnya tuh waktu transit satu kereta lain itu cepet banget. Kayak mana kita kan harus peron ini dan itu ada suara orang di sini entah Jadi nggak lalu terus ada pengumuman, terus ada transit ini kereta ini, itu kayak aduh pengen banget nangis waktu itu, soalnya sampai mau Bener-bener kayak gue di mana yang gini. iya, sampai mau sama kereta kayak aduh pengen banget pulang, kenapa sih harus jauh gitu. Itu aja sih kayak mungkin dari segi gitu. Walaupun enak dikasih pemerintah, tapi ini termasuk struggle perantau di sini. Oke, kalau dari Oce? Kalau aku mungkin itu cuman suhu doang ya. Kayak suhu udara. Aku benar-benar yang nggak bisa panas sama sekali. Karena kan di kota dingin, terus juga panas. Emang benar-benar nggak bisa panas juga. Jadi kalau masalah kayak ayo nih transportasi, itu aku mungkin karena aku udah siap kayak, jadi aku ya tanya-tanya ke orang gitu. Terus waktu itu aku juga pernah setelah kita selesai P2K itu kan libur nih kita, aku langsung pergi ke Bandung sendiri. Iya betul.
aku nggak bisa, aku takut gitu. Mindset itu nggak bakal berkembang. Itu kalau pokoknya kalau kita nggak mencoba kita nggak bakal tahu. Jadi gitu. Jadi mungkin yang memang sekitar aku tuh cuman penjara. Di kampung sendiri, di kampung halaman kamu sendiri, suhunya berapa sih? Itu Berapa kan derajat? sampai 16. Itu Itu pegunungan ya berarti ya? iya itu dataran Tinggi. Oh iya, nanti. Iya. Iya benar. Jadi itu benar-benar yang kayak ingin. Mungkin teman kalau sekali-sekali datang ke kami di banyak pesawat itu Yang penting tiket pesawatnya sih. Iya, akomodasi gitu. Semuanya pokoknya lupa ada ya. Benar-benar benar-benar kalian bakal kedinginan. Kayak satu selimut pun nggak cukup. Itu kayak berlapis-lapis. Baju pun berlapis-lapis bisa tuh nanti. Bisa aja. Jadi karena mungkin aku juga karena udah terbiasa, ya udah Biasa aja. biasa aja. Jadi ya datang ke sini panas, terus aku kayak gitu, aduh, nggak bisa gitu. Oke, kita sudah berada di pertanyaan terakhir untuk Oce dan Ayu. Pertanyaannya itu adalah gimana sih tips bagi teman-teman perantau yang ingin juga merantau ke Jakarta itu? Apakah kalian ada tips bertahan hidup bagi teman-teman perantau? Bener loh. Punya kalau dari aku buat teman-teman yang ingin merantau itu yang pertama jangan takut. Pokoknya kalian jangan pernah takut. Ingat ya guys, jangan takut. Dan mencoba ya. Jangan coba gitu yang berpengalaman. Kalian harus benar-benar berani, siapin mental, niat, terus kayak pokoknya memang rasa takut itu bakal buat kita kalah, kayak menetap di situ kan. Gak usah mindset kalian yang aku nggak bisa, aku takut, aku butuh seseorang kayak gitu, itu jangan diterapin ya teman-teman. Itu bakal berpengaruh, nanti kalian nggak bakal berani coba hal yang baru juga Kayak dari zona nyaman. Iya, pokoknya kalian harus berani siapin mental dan benar-benar terus kalian harus mikirin tujuan kalian merantau itu apa. Jadi jangan asal kayak merantau ikut teman. Iya teman kayak Jangan FOMO berarti. Iya, temen aku kuliahnya di kota semua, beda aku juga di kota. Jadi Iya, kayak iya. kerjaan. Nah itu nanti takutnya berpengaruh. Iya, Iya, berpengaruh. Sia-sia. Betul, teman-teman. Itu sih dari aku. Dari Ayu sendiri. Dari aku yang pertama pasti siapin mental karena kita kayak keluar dari lingkungan kita yang lama dan kita masuk ke lingkungan baru yang orangnya itu seperti apa gitu, itu pasti harus siapin mental. Habis itu juga kalian harus bisa beradaptasi cepat Iya. sih, soalnya di Jakarta sendiri tuh kayak Serba satset. iya serba satset, jadi kayak kita beradaptasi itu juga kayak nanti kayak tadi aku bilang kayak kita harus beradaptasi itu dengan cepat, menyesuaikan dengan lingkungan yang di Jakarta. Habis itu alasan dan tujuan kalian kenapa merantau itu harus benar-benar ditetapkan dan diteguhkan di hati dan di pikiran kalian. Betul. Gitu biar kalian tuh nggak tiba-tiba, apalagi kalau misalnya bisa fisik kalian capek dan sakit ya fisik dan mental kalian capek, ibadah kayak aduh capek banget di Jakarta gitu, nggak bisa nih pulang, itu kalian ingat lagi kenapa tujuan kalian merantau gitu. Iya. Biar kalian semangat lagi gitu. Terus biar gak sia-sia kalian datang ke Iya, jangan sampai kalian pulang ke kampung dengan tanpa membawa apapun gitu. Oke, sekian gitu aja obrolan kami dengan dua anak perantau ini. Jangan lupa teman-teman ambil sisi positif dari Oce dan Ayu tadi, insightnya banyak banget bagi teman-teman yang merantau tadi, pesan dan kesan serta alasan ngapain merantau itu kalian harus jelas. Iya, jadi banyak pelajaran yang bisa diambil dari Oce dan Ayu bagi teman-teman Iya, yang pengen betul. merantau gitu supaya bisa mempersiapkan diri tuh lebih matang lagi gitu. Terus Iya. jangan lupa meninggalkan budaya-budaya Betul. ya dari pengalaman kalian gitu, bawalah nilai-nilai positif Ya, nilai budaya yang Iya, yang positif diterapkan di Jakarta. Ini supaya kalian tuh nggak terjun ke hal negatif gitu. Oke,